Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Karmila Faadia. Saya dari kelas 11 P2B. Di sini saya akan membuat tugas pengayaan mata pelajaran biologi, yaitu membahas materi sistem endokrin. Yuk, langsung saja disimak ya. Nah, sebelum itu, tahukah kamu apa itu sistem endokrin? Dan apa saja macam-macamnya? Nah, jadi sistem endokrin itu adalah sekumpulan kelenjar dan juga organ yang mampu memproduksi hormon. Nantinya, hormon ini akan dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Nah, tahukah kamu kenapa kelenjar-kelenjar endokrin itu disebut sebagai kelenjar buntu? Dikarenakan kelenjar endokrin itu tidak memiliki saluran khusus atau ductus, sehingga hormon yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar endokrin ini tetap diangkut oleh darah ataupun diangkut oleh plasma darah. Tak hanya organ-organ besar seperti jantung, paru-paru, dan juga hati, namun ada bagian tubuh lain yang fungsinya sangat penting, yakni hormon. Hormon sendiri merupakan senyawa kimia yang membantu proses fisiologis tubuh manusia. Namun, hormon dibutuhkan dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Akan tetapi, jika kekurangan ataupun kelebihan, akan mengakibatkan terganggunya proses sistem di dalam tubuh, termasuk menimbulkan berbagai macam penyakit. Salah satu yang paling sering terjadi yaitu penyakit diabetes. Beberapa gangguan-gangguan lainnya dalam sistem endokrin yang bisa dialami oleh seseorang antara lain yaitu 1. Defisiensi adrenal, 2. Gigantisme atau akromegali, 3. Hipotiroidisme, 4. Hipertiroidisme, 5. Pubertas sebelum waktunya, 6. Hipopituitarisme, 7. Sindrom polikistik ovarium atau PCOS. Begitupun masih banyak gangguan-gangguan kelenjar endokrin yang lainnya. Perlu kita ingat ya teman-teman, hormon ini mempunyai fungsi yang sangat penting di dalam tubuh seseorang, termasuk mengubah kalori menjadi energi, mengatur pernafasan, mengatur suhu tubuh, mengatur pola makan, mengatur keseimbangan cairan, dan pembentukan ciri-ciri seksual. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam kelenjar endokrin yang ada di dalam tubuh kita. Di antaranya yaitu kelenjar yang pertama, hipotalamus. Diambil dari kata hipo yang berarti bawah. Jadi, kelenjar hipotalamus merupakan kelenjar yang terletak di bagian talamus otak. Fungsi utamanya yaitu sebagai pengendalian di dalam tubuh, seperti pengendalian nafsu makan, pengendalian suhu tubuh, dan pengendalian rasa haus. Selain itu, fungsi lainnya yaitu sebagai penghubung antara sistem saraf dan juga sistem endokrin. Dikarenakan kelenjar hipotalamus ini menghasilkan berbagai macam neuron hormon, seperti hormon TRH, hormon CRH, hormon GHRH. Yang kedua ada kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari. Kelenjar hipofisis ini berukuran sangat kecil, hanya seukuran kacang polong. Meskipun ukurannya kecil, namun kelenjar hipofisis ini memiliki fungsi yang sangat besar, yaitu mengontrol dan mengendalikan semua kelenjar-kelenjar yang ada di dalam tubuh. Oleh karena itu, kelenjar hipofisis ini disebut cluster of glands atau kelenjar utama. Kelenjar hipofisis memiliki dua lobus, yaitu lobus posterior yang berada di belakang. Fungsinya untuk mengeluarkan hormon yang dibuat oleh hipotalamus, seperti hormon oksitosin yang merangsang kontraksi otot di uterus, dan hormon ADH yang mencegah pembentukan urin terlalu banyak. Yang kedua, lobus anterior yang berada di depan. Fungsinya untuk menghasilkan hormonnya kelenjar hipofisis sendiri, antara lain hormon TSH yang merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon tiroksin, hormon FSH yang memacu pembentukan dan pematangan gamet, hormon LH yang mendorong produksi hormon reproduksi di ovarium dan testis, hormon ACTH, hormon GH, hormon prolaktin, dan yang terakhir hormon MSH. Yang ketiga, kelenjar pineal.
Kelenjar pineal ini terletak di tengah ataupun langit-langit otak. Pineal berfungsi untuk mensekresikan hormon melatonin yang mengatur siklus tidur. Adanya hormon melatonin ini yang menyebabkan rasa kantuk dan memberikan isinya kapan waktu kita tidur dan kapan waktu kita akan terjaga. Yang keempat, ada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar tiroid ini terletak di bagian depan leher, di bawah laring dengan bentuk seperti kupu-kupu. Kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon tiroksin, tridothironin, dan kalsitonin. Yang kelima, ada kelenjar paratiroid atau disebut kelenjar anak gondok. Kelenjar paratiroid terletak di belakang kelenjar tiroid, terdiri dari 4 kelenjar kecil yang ukurannya tidak lebih besar dari sebutir beras. Kelenjar paratiroid ini menghasilkan hormon paratormon yang fungsinya mengontrol tingkat kalsium dan fosfat di dalam tubuh. Kerja dari hormon paratormon ini dibantu oleh hormon kalsitonin yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Yang keenam, yaitu kelenjar timus. Kelenjar timus berada di belakang dada dan di antara paru-paru. Namun, kelenjar timus hanya aktif sampai masa pubertas. Dikarenakan sebelum lahir dan selama masa kanak-kanak, kelenjar timus hanya berperan penting dalam memproduksi dan pematangan limfosit T atau sel T, yaitu jenis sel darah putih yang melindungi tubuh dari berbagai ancaman tertentu seperti infeksi maupun bakteri. Setelah sel T matang sepenuhnya di timus, sel T akan bermigrasi ke kelenjar getah bening di dalam tubuh. Fungsinya untuk membantu melawan penyakit. Yang ketujuh, ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal berukuran kecil dan berbentuk segitiga. Letaknya di atas kedua ginjal dan di dekat hati. Kelenjar adrenal memiliki 2 bagian, yaitu bagian luar atau korteks dan bagian dalam atau medula. Yang kedelapan, ada pankreas. Pankreas terletak di dekat lambung. Pankreas berperan dalam pencernaan dan memproduksi hormon. Hormon yang dihasilkan pankreas sendiri yaitu hormon insulin, yaitu mengubah glukosa menjadi glikogen pada hati, sehingga kadar gula darah akan turun. Begitu juga glukogen, fungsinya untuk mengubah glikogen menjadi glukosa, sehingga kadar gula darah akan naik. Yang terakhir ada gonad. Gonad merupakan kelenjar reproduksi sumber utama hormon seks. Gonad pada perempuan yaitu ovarium, sementara gonad pada laki-laki yaitu testis. Ovarium terletak di kedua sisi rahim. Selain memproduksi sel telur, ovarium juga memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Fungsinya untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder pada perempuan dan juga untuk menebalkan dan memperbaiki dinding uterus. Sedangkan testis pada laki-laki terletak di dalam skrotum. Testis menghasilkan hormon testosteron. Fungsinya untuk menentukan ciri kelamin pertumbuhan sekunder pada laki-laki dan memicu pembentukan sperma. Kesimpulannya, kita harus selalu bersyukur dan selalu menjaga organ-organ yang berada di dalam tubuh kita ya guys, dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, pola tidur yang teratur, rajin berolahraga, dan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.